Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 30 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Kita diingatkan bahwa kesombongan manusiawi menutup hati menerima keselamatan jiwa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu percaya dan rendah hati menerima sesama tanpa memperhitungkan latar belakang kehidupan sesama. Sebab iman dan kerendahan hati adalah kunci keselamatan, bukannya kesombongan. Kesombongan sungguh menutup hati menerima keselamatan. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu rendah hati dan percaya total padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesombongan manusiawi menutup hati menerima keselamatan jiwa. Pengalaman ditolak oleh orang sendiri atau oleh teman sungguh sangat menyakitkan. Hari ini Injil menceritakan kepada kita akan pengalaman Yesus, bagaimana ia ditolak oleh orang asalnya di Nazaret. Keluar dari rasa kecewanya, Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus sungguh merasa kecewa dengan reaksi dan sikap orang-orang yang tidak percaya. Lebih menyedihkan lagi bahwa orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang dari kaumnya sendiri. 30 tahun mereka tinggal di kampung yang sama, hidup dan saling menyapa, tapi kini mereka menolaknya dan tidak percaya padanya. Mengapa mereka tidak menerima dan tidak percaya padanya? Banyak ahli yang berkata bahwa alasan utama penolakan itu karena kecemburuan terhadap identitas sosial Yesus. Yesus dari keluarga sederhana, tukang kayu, tiba-tiba tampil mendadak, bisa berbicara dengan penuh kuasa, mengadakan mujizat, sebagai guru punya banyak pengikut. Warga sekampung Yesus sungguh mengenal keluarga, asal-usul dan pekerjaan Yesus yang sederhana. Jadi bagaimana mungkin ia memiliki pemahaman baik tentang Taurat dan mengajar orang banyak? Mereka melihat Yesus dan ajarannya dari sikap serta mentalitas manusia belaka. Kesombongan manusia menutup hati dan akhirnya mengesampingkan keselamatan dalam hidup. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah ini mungkin juga punya pesan moral untuk kita. Mungkin kita juga sering kali menutup mata dan hati terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Mengapa demikian? Betapa sering kita cenderung melihat sesama kita hanya dengan ukuran manusiawi belaka, popularitas, tingkatan sosial, jabatan, dan sebagainya. Kita lupa bahwa kebaikan, cinta, dan keselamatan dapat ditemukan melalui cara-cara sederhana, serta melalui perjumpaan bersama,
banyak orang dengan berbagai bentuk. Injil hari ini mau mengajak kita untuk merubah mindset kita bahwa dari keluarga sederhana juga bisa tampil hebat, bahwa perubahan bisa terjadi dalam diri seseorang sesudah dia mengalami satu pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman iman bisa merubah kepribadian seseorang. Banyak santu dan santa mengalami hal yang sama. Perubahan mendadak terjadi dalam diri Yesus karena memang saatnya sudah tiba. Sesudah pemandian di sungai Yordan dan retret agung 40 hari di padang gurun, Yesus tampil di depan umum menjalankan misi Bapanya menyelamatkan manusia. Lewat bacaan ini, kita juga diajak untuk berani melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah yang sudah diramalkan sejak dulu kala, dilahirkan sebagai manusia, menggunakan bahasa manusia, hidup bersama manusia, agar dengan gampang mewartakan keselamatan kepada manusia. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu sadarkan kita untuk rendah hati dan percaya total kepada Kristus, penebus kita yang datang untuk menyelamatkan kita. Dan semoga kesombongan hati kita dijauhkan daripada kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.